Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Jihad, bab al-jizyah, babul jizyah wal hudnah. Jizyah dan hudnah. Hudnah itu perjanjian damai, senjata. Hadis yang ke 1311 kalau dihitung dari awal kitab Bulughul Maram, ya. Wa anil Miswar ibnu Mahramata, harusnya ibni ini ya, salah tulis. Wa anil Miswar ibnu Mahramata wa Marwanu, ini Marwani harusnya. Marwana, bukan Marwani, Marwana. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja amal Hudaybiyah, bahwasanya Nabi keluar pada tahun Hudaybiyah. Keluar di sini maksudnya melakukan perjalanan, ya. Kan awalnya mau umroh, kemudian dihalang-halangi, kan, mau haji dihalang-halangi lalu berhenti di Hudaybiyah. Fa dzakaral haditsa bitulihi, maka Miswar dan Makhramah ini menceritakan hadis secara panjang, dengan panjangnya. Wa fihi, dan di dalam hadis itu ada pernyataan begini, hadza ma shalaha alaihi Muhammadun ibnu Abdillah, bukan pada hadis ya, pada perjanjian itu tercatat begini nih, hadza ini adalah ma shalaha alaihi Muhammad ibnu Abdillah, apa yang dijanjikan, apa yang berjanji siapa Muhammad bin Abdillah kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, isinya adalah ini. Jadi perjanjian ini ditandatangani oleh Muhammad bin Abdillah, disaksikan atau disetujui oleh Suhail bin Amr. Apa itu? Ala wad'il harbi, untuk meletakkan perang, menghentikan perang, ya. Janjiannya adalah untuk menghentikan perang asri sinin, selama 10 tahun. Asro sinin, selama 10 tahun, ya. Ya'manu fihan nas, orang-orang dapat aman, ya'manu, mendapatkan keamanan fiha, pada 10 tahun itu siapa? An-nasu, orang-orang, banyak orang, ya. Orang-orang mendapatkan keamanan pada masa itu, selama 10 tahun itu, tidak saling serang menyerang. Wa yakufu ba'duhum an ba'din, wa yakufu, dan menahan diri maksudnya, ya, tidak menyerang. Ba'duhum an ba'din, sebagian mereka menahan diri dari sebagian yang lainnya, tidak saling menyerang. Wa yakufu ba'duhum an ba'din. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan asalnya itu ada di Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari. Ini saya muatkan hadisnya, cuman belum saya terjemahkan, ya, karena cukup panjang. Ya, Abu Dawud ini di Kitabul Jihad, Sunan Abi Dawud, barangkali nanti kersa mencari, ya, di kitab Sunan Abi Dawud, di Kitabul Jihad, hadis ke 2766. Itu juga mungkin sebagian berbeda sedikit apa namanya, nomornya, ya. Saya bacakan 2766. Qala hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Ibnu Idrisa qala sami'tu Ibnu Ishaqa
Aniz-Zuhriyi an Urwah bin Zubairi, dari Urwah bin Zubair. Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan ibnil Hakam, dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam itu nanti jadi khalifah Bani Umayyah. Jadi khalifah Bani Umayyah itu kan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu Yazid bin Muawiyah, lalu Muawiyah bin Yazid, lalu Marwan bin Al-Hakam. Nomor 4 ya, khalifah keempat. Di Muawiyah punya anak, Muawiyah ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi, terus punya anak namanya Yazid. Yazid punya anak lagi namanya Muawiyah. Berarti Muawiyah bin Yazid. Cuman kekhalifahan Muawiyah bin Yazid itu sebentar sekali karena dia sakit. Jadi khalifah cuma berapa bulan gitu, kemudian meninggal. Kemudian digantikan oleh ini Marwan bin Al-Hakam. Annahum, bahwasanya mereka itu istolahu, mereka mengikat perjanjian ala watil harbi, untuk meletakkan perang, yang menghentikan perang. Asro sinin, 10 tahun ya, menghentikan perang dalam waktu 10 tahun, tidak saling serang menyerang. Ya'manu fihinnan nas, ya'manu mendapatkan keamanan, mendapatkan rasa aman fihinna pada rentang waktu itu, pada kurun waktu itu. Siapa? An-nasu, orang-orang. Orang menang mendapatkan keamanan pada waktu itu, tidak diserang kan? Tidak diserang dan tidak didolimi. Wa ala, dan bahwasanya anna bainana, bahwasanya di antara wa ala dan atas, ini kan atas perjanjian, anna bahwasanya bainana di antara kita itu ada aibatan makfufatan, aibah kekurangan, aib yang makfufah yang ditutup. Jadi tidak saling membuka aib, tidak saling mengolok-olok atau mengejek gitu ya. Wa annahu la islala wa la ighlala, dan bahwasanya la islala, tidak ada pencurian, perampasan harta, pengambilan harta secara tidak sah, wa la ighlal, dan tidak ada pengkhianatan. Ighlal itu sebenarnya juga pengkhianat, tapi pengkhianat dalam hal harta ya, penggelapan harta. Nah, gitu. Tidak dicuri hartanya, tidak digelapkan hartanya. Nek cara sekarang money laundering gitu, namanya? Pencucian uang. Duit itu dicuci itu maksudnya mirip. Itu kinayah, kiasan, maksudnya uang itu kan harus ada keterangannya. Kok dapat uang dari mana kan gitu. Kalau money laundering itu uangnya itu uang haram sebenarnya, dari hasil ngerampok, korupsi atau apalah gitu. Terus dicuci itu maksudnya biar tampak sebagai uang yang halal gitu loh. Caranya, ini nyimpang sedikit nih. Caranya bikin perusahaan fiktif. Salah satu cara saja, salah satu caranya itu bikin perusahaan fiktif. Perusahaan di situ ada direkturnya, ada karyawannya, ada marketingnya, macam-macam ada. Terus perusahaan ekspor impor, entah barangnya apa gitu. Punya kantornya ada. Di Rani kantornya juga ada aktivitas. Tapi aktivitasnya fiktif gitu. Hari ini ngirim barang ke sana, itu hapus-hapusan kabeh itu, bohong-bohongan. Sehingga harta yang dari korupsi tadi atau dari kolusi atau dari gratifikasi itu masukkan situ, sudah, terus nanti diakukan, oh ini dapat keuntungan karena menjual ini sekian juta atau sekian miliar gitu. Sebenarnya bukan dari situ, dari uang ini tadi gitu loh. Jadi ketika ditanya, oh punya perusahaan, punya, itu ada di jalan Solo Boyolali itu misalnya gitu kan ya, dari jalan Solo Semarang itu ada di situ, ada kantornya, dilihat memang ada kantornya, dilihat bukunya, ada bukunya. Tapi ya itu tadi, semuanya fiktif, transaksi ekspor impornya fiktif semua, tidak ada yang sesungguhnya. Nah, terus dapat keuntungan karena saya mengekspor ke Kolombia, ke Venezuela, kemana sana, dapat hasil sekian. Nah, dapat hasil ini keuntungannya 15 miliar, padahal 15 miliarnya dapatnya dari uang haram tadi, gitu kan. Itu namanya money laundering. Itu ihlal istilahnya, tidak ada begitu. Nah ya, ini asalnya di Sunan Abi Dawud. Kalau detail kejadiannya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang hadisnya nggih.
ada di kitab Shahihul Bukhari hadis nomor 2731. Ini agak panjang sedikit, pelan-pelan ya, karena belum ada terjemahnya. Silahkan diorek-orek di situ. Kalian menerjemahkan pelan-pelan. Annahu, ini ceritanya sebenarnya hadisnya sangat panjang. Ini saya potong nih. Hadisnya cukup panjang. Ini cuma potongan hadis saja. Sudah sekian banyaknya, ini cuma potongan hadis ini. Annahu, bahwasanya lama jaa, tatkala datang siapa? Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Ketika Suhail bin Amr datang, qala, bersabda siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sahulalakum min amrikum. Sungguh telah dimudahkan, telah mudah. Laqad sahula, sungguh mudah. Lakum, untuk kalian, min amrikum, dari urusan kalian. Qala Ma'marun, Ma'mar berkata, ini Ma'mar ini rawi hadisnya ya. Ma'mar berkata, qala Zuhriyu fi hadisihi, Az-Zuhri berkata pada hadisnya. Az-Zuhri itu Ibnu Syihab, salah satu perawi hadis ini. Faja'a Suhail bin Amr, lalu datang Suhail bin Amr. Ini perwakilannya orang kafir Quraisy. Ini kan perjanjian Hudaibiyah ya. Perjanjian Hudaibiyah, Suhail bin Amr datang, lalu faqala, lalu dia berkata, Suhail, hati, datangkanlah sini, uktub bainana. Hati itu bisa kemarikanlah, bisa datangkanlah. Uktub, tulislah, bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kalian. Kitaban, kitab, tulisan maksudnya. Kitab di sini maksudnya tulisan perjanjian damai. Fata'an nabiyyu, maka menyeru siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-katiba, si pencatat, si sekretaris. Nabi itu punya sekretaris. Salah satu sekretarisnya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil, karena Nabi kan tidak bisa menulis, menyuruh orang, sahabat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata ini. Nabi berkata, maksudnya mendiktekan tulisannya, ditulis napa niki? Tulislah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dimulai dengan gitu ya. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Terus qala Suhail berkata, qala Suhail, Ammar Rahman, adapun Ar-Rahman, fa wallahi, maka demi Allah, ma adri ma huwa, aku tidak tahu apa itu. Kok Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu apa itu? Saya tidak tahu itu. Itu kata Suhail bin Amr, ini orang kafir ini ya. Walaupun nanti akhirnya masuk Islam, tapi waktu ini dia masih kafir, masih musyrik. Ma huwa, fa wallahi ma adri ma huwa, maka demi Allah aku tidak tahu apa itu. Walakin iktub, akan tetapi tulislah Bismikallahumma. Bismikallahumma, demi namamu ya Allah. Bismikallahumma. Tapi bukan ahya wa amut, oke. Bismikallahumma ahya wa amut nanti tidur. Bismikallahumma itu saja. Kama kunta taktub, sebagaimana kamu dulu pernah menulis. Biasanya dulu kan kita nulisnya Bismikallahumma. Nah, sekarang ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Nabi nyuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail keberatan, oh, jangan. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Enggak kenal kami. Bismikallahumma wae. Nah, sudah. Faqalal muslimun. Nah, ini orang-orang Islam ora trimo kan gitu kan, enggak terima dia. Wallahi la naktubuha. Demi Allah kami tidak akan menulisnya illa Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, awal wis geger sih ini. Jadi mau perjanjian Hudaibiyah geger dulu. Bismillahirrahmanirrahim, tulis. Hai sekretaris, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Soal keberatannya jangan. Kami tidak kenal Ar-Rahman, itu tidak kenal kami. Nah, gitu loh. Bismikallahumma wae. Nah, tak terima, wal muslimin kata, tidak, kami tetap mau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktub bismikallahumma.
Subhanallah, Nabi nggih. Nabi ngalah. Ya wis tulisan bismikallahumma. Wis gitu ya. Tidak usah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim enggak apa-apa. Nah, ini baru awal ini, baru mau nulis awal. Summa qala, kemudian Nabi berkata lagi, mendiktekan tulisan untuk sekretarisnya. Hadza ma shalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Baru sampai Rasulullah ini, belum ma'a Suhail bin Amr tadi kan, ma'a Suhail bin Amr gitu kan. Tapi hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah, lagi tekan kono, faqala Suhail berkata lagi, wallahi, demi Allah. Di orang kafir itu juga kenal Allah, juga meyakini adanya Allah. Gitu loh nggih. Tapi mereka musyrik dalam penyembahan gitu. Jadi kalau tauhid rububiyah mereka ngakoni Allah sebagai pemelihara. Tapi kalau tauhid uluhiyah, tauhid sebagai ilah, sebagai sesembahan, mereka musyrik gitu loh. Tapi tauhid rububiyah yang jadi Rabb itu Allah. Iya benar, Allah. Jadi kalau memelihara, Allah yang memelihara, bukan kok patung-patung itu enggak. Tapi kalau uluhiyah, tauhid uluhiyah, ilah, ketuhanan itu mereka musyrikan, menyekutukan Allah. Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma saddatnaka 'anil bait wala qatalnaka. Nah, ini Suhail bin Amr ini memang cerdik atau sekaligus licik itu ya, Suhail bin Amr ini. Demi Allah, wallahi demi Allah, law kunna na'lamu, kalau kami mengetahui annaka Rasulullah, bahwa kamu itu Rasulullah, masodatnaka, kami tidak akan menghalang-halangi kamu anil baiti, dari baitullah. Anak kami ngakoni kamu itu Rasulullah lah. Untuk apa kami menghalang-halangi? Mesti kami beriman gitu loh. Maksudnya gitu. Adanya kami menghalangi itu karena kami kafir bahwa kamu itu Rasul. Bukan, kamu bukan Rasul gitu loh. Wala qatalnaka, dan kami tidak akan memerangi kamu. Ini kan suruh nulis. Balik lagi ya. Suruh nulis begini, hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah. Lah kata-kata Rasulullah ini yang keberatan si Suhail itu. Gitu loh. Keberatannya kenapa? Lah nek ngakoni kowe iki nabi ya ora bakal tak alang-alangi no, Muhammad gitu maksudnya ya. Jadi tidak akan saya halang-halangi dari Baitullah. Kan itu ceritanya mau haji ke Baitullah terus dihalang-halangi, enggak boleh gitu kan. Cegat di Hudaybiyah, enggak boleh masuk Mekah. Walakin akan tetapi uktub Muhammad bin Abdillah. Nah, tulislah Muhammad bin Abdillah. Tulislah Muhammad bin Abdullah saja, tidak usah Muhammad Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah. Inilah Rasulullah, sesungguhnya saya ini Rasulullah, sungguh Rasulullah. Ini takkidnya dua nggih. Ini sesungguhnya saya, sesungguhnya aku, lah ini juga takkid lagi, penegasan, penguatan. Sesungguhnya saya sungguh Rasulullah. Wa in kadzabtumuni, meskipun kalian mendustakan saya. Walaupun kalian tak percaya, saya tetap Rasul. Ketidakpercayaan kalian, pendustaan kalian itu tidak berdampak karena saya memang Rasul. Tetapi Nabi ngalah, uktub Muhammad bin Abdillah. Tulislah Muhammad bin Abdillah. Wis kon nulis ngono tulisan wae ora apa-apa. Tak terima saja enggak apa-apa. Uktub Muhammad bin Abdillah. Sudah. Qala Zuhri berkata, ini kembali ke rawi lagi nggih, rawi hadis ini, wa dzalika liqaulihi, dan itu karena ucapan beliau sebelum ada perjanjian itu Nabi sudah ngomong ngendika gini, la yasaluni huttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyyaha. La yasaluni, mereka tidak akan meminta kepadaku. Layas aluni, tidaklah mereka minta kepadaku hutotan, satu garis, hutot, satu langkah, satu garis, yang yu'azimuna fiha, mereka mengagungkan fiha, pada garis itu tadi, pada langkah tadi, mengagungkan apa? Hurumatillah,
keharaman Allah, kehormatan Allah, illa kecuali a'taituhum iyyaha. A'taituhum, aku memberikan kepada mereka iyyaha, kan khutoh tadi, garis atau langkah tadi. Jadi Nabi sebelum menandatangani perjanjian itu, sebelum suruh nulis dikte tadi sudah ngendika, pokoknya nanti kalau ada orang datang ke sini lagi, mau janjian lagi, nanti kalau dia minta sesuatu yang mereka mengagungkan Allah di situ, saya beri. Kan tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, diganti Bismikallahumma. Bismikallahumma juga mengagungkan Allah toh? Iya, ya sudah dikasih. Nah, gitu loh. Kan tidak terus merendahkan Allah, tidak. Nah, cuman mereka keberatannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu saja kan. Ya sudah, Bismikallahumma juga boleh, tidak apa-apa. Oh, gitu loh. Kan mereka mengagungkan Allah dengan itu. Demikian tadi Muhammad bin Abdillah, Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad bin Abdillah tidak masalah. Memang namanya Muhammad bin Abdillah, bapaknya namanya Abdullah, kan gitu kan? Tidak apa-apa, sudah biarkan saja. Gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi faqala lahu ya, maka Nabi bersabda kepada dia, kepada Suhail. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Suhail, ala antu khallu bainana wa bainal bait fanatu fabihi. Di perjanjiannya kan hadza ma qada Muhammad bin Abdillah ma'a Suhail bin Amr. Gitu kan ya, sudah. Terus ala butirnya sekarang isi perjanjiannya itu. Antu khallu bainana, bahwasanya kalian membebaskan bainana di antara kami, wa bainal bait, dan di antara Baitullah, Ka'bah. Boleh datang ke Mekah, datang ke Ka'bah. Fanatu fabi, lalu kami tawaf di sana. Nah, tufa kami tawaf bihi di Ka'bah itu. Seperti sekarang yang dilakukan oleh sebagian saudara kita yang masih haji, belum kondur, belum pulang ke Indonesia. Di Mekah bendina tawaf terus itu, tiap hari bisa tawaf terus, berkali-kali bahkan. Faqala Suhail, maka Suhail berkata, wallahi demi Allah, la tatahaddatsul arabu, tidak akan berbicara orang Arab, tatahaddas, ngomong-ngomong, berbicara. Al-Arabu, orang Arab, anna ukhidna dhuhtotan, bahwa kami ini ukhidna, kami diambil dhuhtotan secara paksa. Dhuhtotan terus saya tulis di bawah sini ya. Dhuhtotan itu mufajaatan wa kohron. Mufajaah, tergesa-gesa, tiba-tiba, wa kohron, dan paksa. Jadi nanti orang Arab akan, jangan sampai orang Arab mengatakan, wah ini Suhail kepeksa gelem nampa. Nah gitu, jangan berkata begitu, maksudnya gitu. Walakin zalika minal amil mukbil, tapi itu tawafnya tadi itu minal amil mukbil, tahun depan, bukan sekarang gitu. Boleh kalian datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Ka'bah, tawaf di sana, boleh, sa'i juga boleh, tapi jangan sekarang, tahun depan saja. Gitu loh. Fakataba, lalu habis. Silakan. Apa fotokopinya habis? Fakataba, lalu menulis. Ya, silakan ambil dulu. Faqala Suhail, maka Suhail berkata. Ini yang berkata Suhail. Wa ala annahu la ya'tiyaka minna rajulun. Ini kan Nabi yang butir yang disusulkan Nabi sekarang oleh tawaf. Oh jangan sekarang, tahun depan. Ditawar oleh Suhail gitu. Sesaiki tahun ngarep wae. Dah. Ditulis akhirnya tahun depan muslimin boleh tawaf gitu. Terus sekarang Suhail mengatakan wa ala annahu la ya'tiyaka minna rajulun, dan bahwasanya la ya'tiyaka minna, tidak datang kepadamu, minna dari kami, la ya'tiyaka, tidak datang kepadamu, minna dari kami, rajulun, seorang laki-laki, juga orang perempuan mestinya ya, laki-laki dan perempuan, wa in kana ala dinika, meskipun dia itu menjalani agama kamu, Islam itu. Tidak datang kepadamu
orang dari kami, dari Mekah maksudnya, orang Islam dari Mekah tidak datang kepadamu illa kecuali raddatahu ilaina. Engkau kembalikan kepada kami. Jadi nanti Muhammad, kalau ada orang Islam yang ada di Mekah, sesudah perjanjian ini ya, kalau ada orang Islam di Mekah, terus dia lari ke Madinah, kamu harus mengembalikan ke Mekah. Begitu. Ini butir yang diminta oleh Suhail. Wa ala annahu la ya'tiyaka minna rajulun wa in kana ala dinika. Meskipun dia rajul tadi itu berada dalam agama kamu, jalani Islam, illa kecuali raddat tahu ilaina. Engkau kembalikan dia kepada kami. Nah, protes lagi orang-orang Islam. Qalal muslimun, orang-orang Islam yang ikut di situ protes. Subhanallah, maha suci Allah. Kaifa yuraddu ilal musyrikin, bagaimana dia dikembalikan kepada orang musyrik. Wa qad jaa musliman, sedangkan dia datang dalam keadaan sudah muslim. Bagaimana itu? Butir kok kayak perjanjian kok kaya ngono ki piye? Jenenge urek gitu nih, kan gitu kan. Ada orang Islam lari dari Mekah pergi ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Fabaina mahum kadzalik, ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, protes-protes tadi belum ditulis ini, baru mau ditulis. Anak Suhail ngomong gitu, tiba-tiba dakhala Abu Jandal, Ibnu Suhail, Ibni Amr, anaknya. Datanglah, masuklah si Abu Jandal. Bukan Abu Jandal gitu. Abu Jandal. Nah, Abu Jandal ini nanti sahabat Nabi ini orang baik ini. Abu Jandal bukan Abu Jandal. Ibnu Suhail Ibni Amr bin Suhail bin Amr. Jadi Abu Janda itu memang sengaja bikin Abu Janda itu untuk ngolok-olok Abu Jandal sebenarnya, gitu loh. Untuk ngolok-olok sahabat Nabi ini namanya Abu Jandal. Terus dia bikin Abu Janda namanya itu. Sebenarnya kan namanya bukan Abu Janda. Sengaja bikin gitu loh, untuk biar orang Islam marah. Abu Jandal bin Suhail bin Amr, ini anaknya Suhail bin Amr yang jadi wakilnya orang Quraisy pada waktu itu. Datang dia. Yarsufu fi kuyutihi, dia itu menyelinap. Yarsufu itu saya tulis di sini ya. Yamsi masyan batian bisa babil kuyut. Dia berjalan dengan jalan yang pelan disebabkan karena ikatan. Jadi dia itu diikat oleh bapaknya. Dia dipenjara oleh bapaknya, si siapa? Abu Jandal ini. Terus dia lari gitu loh. Melarikan diri sampai ke Hudaybiyah, tapi bisanya lari pelan-pelan, melakukan alon-alon, mergone nggawa itu tadi, bawa talinya tadi. Dia megang tali, karena megang tali maka tidak bisa cepat kan, pelan-pelan sampai di Hudaybiyah itu, ketemu dengan bapaknya, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kharaja min asfali Makkah, wa qad dan sungguh kharaja si Abu Jahal itu sudah keluar min asfali Makkah, dari bagian bawah kota Mekah. Maksudnya Mekah itu kan ada Mekah atas, Mekah bawah gitu. Kayak Semarang itulah ya, Semarang atas, Semarang bawah gitu. Jadi dataran tinggi sama dataran rendahnya. Lah ini Mekah yang dataran rendahnya, bagian bawah, bukan di dataran tingginya. Kalau sekarang namanya Maklah sama Misfalah gitu. Barangkali pernah haji atau umroh, ada Maklah itu bagian atas, Misfalah itu bagian bawah gitu. Sekarang mungkin serotok kabeh gitu, karena sudah digusur-gusur. Saat gunung-gunungnya juga sebagian sudah hilang. Waqad kharaja min asfali Makkah hatta rama binafsihi baina adhuril muslimin. Lalu dia mencampakkan dirinya, melemparkan dirinya baina adhuril muslimin, di tengah-tengahnya orang-orang Islam. Jadi bawa itu delik dengan orang Islam itu loh. Saya datang ke sini, saya mau masuk Islam. Dia sudah masuk Islam sebelumnya, tapi kan dia diikat oleh bapaknya biar tidak lari gitu loh. Taleni bin Melayu. Nah, dia melayu selamat sampai ke Hudaybiyah itu. Lari sampai ke Hudaybiyah. Faqala Suhail berkata, "Hadza ya Muhammad." Muhammad, ini awalu ma uqadika alaihi. Ini adalah orang pertama yang ma uqadika, aku meminta pelunasan alaihi atasnya. Qadika, menagih gitu ya. Nah, qadu itu kan menagih. Anturaddahu ilayya, supaya engkau mengembalikannya kepada saya. Tadi kan saya ngomong, nek wong Mekah agama Islam lari ke Madinah, lari kepada Nabi, harus dikembalikan ke Mekah gitu kan.
Itu kan, ini orang pertama ini, anak saya ini orang pertama ini. Dia lari dari Katan tadi, dia lari sampai sini, sekarang ini harus dikembalikan kepada saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna lam naqdil kitab ba'tu." Kita belum tanda tangan ini. Kamu tadi kan baru ngomong. Mundur sedikit ya. Tadi kan Suhail usul butir perjanjiannya. Apa itu? Pokoknya kalau ada orang, ini ya, ala annahu la ya'tiyaka minar rajulun, ada orang datang dari Mekah, orang Islam, wa in kana ala dinika, meskipun dia beragama Islam, kecuali engkau harus kembalikan kepada kami. Ini kan baru usulannya Suhail, belum disetujui oleh Nabi kan gitu kan? Wah, muslimin terus protes tadi, subhanallah, kaifa yuradul musyrikin wa qad ja'a musliman, itu kan? Mereka protes kan? Dan Nabi juga mengatakan, loh, innalam naqdi kitab. Kita belum setuju itu, belum menentukan itu kok. Belum setuju saya ini gitu. Kata Nabi. Artinya supaya Suhail ini bisa selamat gitu loh maksudnya. Bisa Suhail bisa selamat, sudah. Yang ini belum masuk perjanjian itu gitu. Kalau mau disetujui. Tapi Nabi juga mengatakan, ya butir itu saya belum setuju kok. Qala, terus Suhail berkata, fa wallahi, maka demi Allah. Idzan, kalau begitu, lam usolihka ala syai'in abadan. Aku tidak mau perjanjian sama sekali. Bubar kabeh, wis nek perjanjian damai. Gitu kata Suhail bin Amr. Jadi kalau anak saya ini enggak masuk sekarang ini, tidak harus dikembalikan sekarang ini, ya wis, nek wis batal. Wis sama perjanjian-perjanjianan. Gitu loh maksudnya. Gitu ya, itu kata Suhail bin Amr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajizhu li, maka bebaskanlah dia untukku. Khusus ini saja kalau gitu. Jadi tadi kan awalnya Suhail mengatakan pokoknya ada orang Arab, orang Islam di Mekah lari kepada Nabi harus dikembalikan. Nabi belum setuju. Ketika anaknya Suhail ini namanya Abu Jandal ini kemudian bisa lepas dari ikatan sampai ke situ, maunya menggabung kepada muslimin, Suhail mengatakan, Muhammad ini orang pertama yang harus dikembalikan anak saya ini. Kata Muhammad, kata Nabi, loh ini saya belum perjanjian kok, saya belum menandatangani perjanjian kok. Baik kalau gitu, kalau kamu nggak mau, ya sudah, nggak ada perjanjian lagi sama sekali. Gitu kata Suhail bin Amr. Nabi masih menawar, fa'ajizhu li, kalau gitu anak ini dikecualikan. Khusus ini orang, gitu loh. Jadi orang itu rasa dibalik nih. Kata Suhail, ma'ana bimujizihi laka. Aku tidak akan membebaskannya untuk kamu. Enggak, anak saya juga ikut dalam perjanjian ini, artinya harus dikembalikan kepada saya. Nabi mengatakan lagi, bala, faf'al, iya, tapi lakukan sekarang ini. Lakukan bahwa anaknya Suhail, jadi Abu Jandal ini bebas, biar bisa bareng sama kami, bersama muslimin yang lain. Qala Suhail mengatakan, ma'ana bifa'ilin, aku tidak akan melakukan itu. Pokoknya kalau anak saya tidak masuk dalam perjanjian ini, artinya tidak harus dikembalikan, maka batal. Wis nek perjanjian lama sekali, batal, tidak ada perjanjian. Qala Mikros berkata, Mikros ini salah satu temannya Suhail, orang kafir. Dia dikatakan sebagai Nabi Mikros al-Fajir gitu, Mikros yang jahat. Tapi di antara kejahatannya itu dia ternyata ada juga kebaikannya. Mikros berkata, bal qad ajaznahu laka. Ya, sudah, kami bebaskan dia untuk kamu. Suhail Abu Jandal bebas, bisa melu Nabi. Qala Abu Jandal berkata sekarang, ai ma'syarul muslimin, aruddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman. Wahai masyarakat muslimin, wahai sekalian orang-orang Islam, uradu ilal musyrikin, apakah kamu harus dikembalikan kepada orang-orang musyrik? Wa qad ji'tu musliman, sedangkan aku sudah datang dalam keadaan muslim. Ini kata-kata Mikros dulu ya, saya komentari ya. Mikros ini ngomong begini, sudah Muhammad, kami bebaskan dia, Abu Jandal bebas. Cuma masalahnya Mikros itu bukan wakilnya orang Kufres gitu loh. Dia cuma nemani Suhail tok. Jadi dia ngomong begini nih, Suhail orang gagas, ora ya ora, gitu loh. Jadi Suhail dalam hal ini tidak sama dengan Mikros. Mikros sebenarnya membebaskan, udahlah,
Suhail ini mesakne iki Abu Jandal sekian melu kono. Suhail ndak terima, iki anakku. Anakku melu kono aja, anakku tetep kudu melu aku. Gitu. Walaupun sudah muslim, Suhail tidak terima kalau anaknya itu bergabung dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya gitu ya. Sudah, lalu akhirnya Suhail dikembalikan, tetapi siapa namanya? Dia ngomong protes, ya, masa saya dikembalikan pada orang musyrik, bakot itu musliman, ala tarawna malaki itu. Apakah kalian belum lihat bagaimana yang aku alami, apa yang kot laki itu, sungguh aku telah mendapati. Aku tuh sudah disiksa oleh orang-orang Quraisy itu, di penjara, di piloro gitu loh. Wa kana qad udziba adzaban syadidan fillah. Dia itu sudah disiksa dengan siksaan yang sangat, siksaan yang dahsyat fillah, di jalan Allah itu ya. Jadi ini apa namanya, cerita yang mengiringi hadis ini tadi ya. Jadi itulah ceritanya Suhail bin Amr dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk bahasannya dulu ya. Ini ceritanya dulu. Ini masih panjang ceritanya, dawa nggih. Ada filmnya juga ini, barangkali nanti waktunya cukup. Tapi kita ngaji dulu nggih. Ngaji ini waktunya cukup, nanti bisa lihat filmnya sedikit tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Perjanjian damai antara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy yang diwakili Suhail bin Amr. Kita naik dulu sedikit yang awal-awal ini tadi. Ini cerita ini kan saya katakan tadi ini potongan nggih. Suhail bin Amr. Ketika datang Suhail bin Amr, sebelumnya itu wakilnya Quraisy itu banyak, bukan cuma Suhail. Jadi ceritanya, detailnya itu kan Nabi mau haji ke Baitullah, dicegat di Hudaybiyah. Nabi dan rombongan dicegat di Hudaybiyah. Lalu orang kafir itu nyuruh kirim utusan datang kepada kami untuk kita rundingan di Mekah gitu. Jadi akhirnya yang dikirim Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikirim ke Mekah. Di sana dia bicara-bicara dengan orang-orang kafir Quraisy. Lama enggak pulang-pulang Utsman ini. Lama enggak pulang-pulang, enggak kembali ke Hudaybiyah. Akhirnya terbetik kabar bahwa Utsman itu sudah dibunuh. Nah, gitu kan ya. Utsman bin Affan sudah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ada kabar gitu, ada berita. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi, ini Utsman sudah dibunuh oleh orang kafir. Maka Nabi kemudian, baik kalau begitu sekarang kita baiat, semuanya baiat, karena mereka dalam keadaan berhaji, tidak bawa perlengkapan perangan ya, karena mau haji, tidak bawa senjata, mereka semua baiat, baiatur ridwan itu, yang disebutkan di surat apa nih kok? Yubayi'unaka tahta syajarah nih kalau surat Al-Fath nggih. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Surat apa? Ada yang apa? Yubayi'unaka. Salah, bukan ini. Nah ini surat Al-Fatah, betul nggih? Ayat surat Al-Fatah surat yang ke-48 ayat yang ke-10. Ya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Ini laqad radhiyallahu yang ayat 18 yang saya baca tadi, laqad radhiyallahu kurang besar ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Surat Al-Fath ini ya, surat Al-Fatah surat ke-48 ayat 18. Sungguh-sungguh Allah ridho terhadap orang-orang beriman ketika mereka membaiat engkau tahta syajarah, di bawah pohon. Jadi itu ada pohon, lalu kita ke pohon itu baiat. Baiatnya itu siap untuk membela Utsman bin Affan. Nah gitu. Tidak lari dari perang gitu. Jadi siap bela, tidak lari dari perang, pokoknya nanti kalau Utsman dibunuh kita perang melawan orang-orang kafir walaupun tanpa senjata
pokoknya orang Melayu, tidak lari dari perang. Gitu ya, itu baiatnya begitu. Sudah baiat, semuanya baiat, termasuk Nabi juga membaiat Utsman, padahal Utsman nggak ada gitu. Jadi di hadis diceritakan kan ya, Nabi pakai tangan kanan gini, ini tangannya Utsman, terus baiat gini. Nah, salaman gini, kan baiat pakai salaman. Utsman juga ikut berbaiat ini, Utsman berbaiat untuk begitu. Nah, gitu udah. Tapi ternyata Utsman terus pulang, balik, hidup gitu loh, tidak mati. Pulang balik, ya sudah. Baru kemudian orang-orang kafir mulai mengutus putusan 1, 2 gitu. Utusan pertama perundingan gagal, dan kedua perundingan gagal. Akhirnya yang diutus Suhail bin Amr. Lah ketika Suhail yang diutus, Nabi itu sudah mengatakan begini, lakot sahulalana. Coba kita lihat nih, kita lihat nih. Ini kan sahula itu kan mudah. Lakot sahulalana. Suhail itu kan dari kata-kata yang sama ini. Suhail bin Amr. Suhail itu kan mudah juga. Sahala, sin, ha, lam. Kalau isim tasghirnya Suhail. Kalau isim biasanya sahlun gitu. Sahlun atau sahil. Nah itu ya. Sahil, sahli, sahilun. Itu kalau isim yang biasa yang isim isim fa'ilnya. Lah kalau isim tasghirnya kecil itu Suhail. Suhail itu kan dari kata-kata mudah juga, sahala, ini juga sama toh, sahala. Maka ketika Suhail yang datang, Nabi mengatakan lakot sahulalana, oh mudah bagi kita sekarang ini. Yang diutus soalnya Suhail gitu loh. Suhail itu lebih longgar, tidak keras-keras itu orangnya. Gitu-gitu ya. Jadi awalnya gitu. Baik, balik bawah lagi. Sekarang kemudian inilah setelah itu lalu perjanjian dengan Suhail tadi. Sudah, sekarang perjanjian Nabi sudah mengatakan awalnya pakai bismillah tadi kan ya, protes bismillahirrahmanirrahim, tidak ada ar-rahmanir-rahim, baiklah ganti bismikallahumma, sudah. Terus ini perjanjian dijalin atau diikat oleh Muhammad Rasulullah. Kami enggak mengakui kamu Rasulullah. Kalau kami mengakui Rasulullah, ora perang dong kita. Kan gitu. Muhammad bin Abdillah saja. Muhammad bin Abdillah ma'a Suhail bin Amr. Nah, gitu ya. Maka kalau kita lihat di hadisnya tadi yang di Bulughul Maram ya, bunyinya kan gitu. Hadza ma shalaha alaihi Muhammadun ibnu Abdillah Suhail bin Amr gitu ya. Ini adalah yang dijalin perjanjian yang dijalin oleh Suhail bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah dan Suhail bin Amr. Baik. Balik sini yang bawah. Diwakili oleh Suhail bin Amr. Jadi kalau orang kafirnya diwakili Suhail bin Amr, Nabi mengikat perjanjian dengan orang kafir Quraisy yang diwakili Suhail bin Amr. Saya potong di sini dulu. Ini kalau kita bicara tentang diplomasi, perpolitikan ini, politik Islam. Ini adalah saat pertama di mana muslimin itu diakui sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah negara. Jadi kemenangan pertama ini ya, yang dibahas oleh para ulama, ini adalah kemenangan pertama muslimin. Kenapa? Untuk pertama kalinya muslimin itu berunding dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena selama ini nggak ada perundingan, pokoknya digencet, diimpit, dikalahkan, disiksakan gitu kan, ada perundingan. Ini mereka datang mau haji, terus orang kafir Quraisy ngirim, sekarang berunding, bikin perjanjian. Artinya apa? Artinya muslimin diakui kekuatannya. Diakui sebagai pihak yang berdaulat. Gitu loh ya. Kita mundur sedikit, zaman dulu, zaman Indonesia masih terpecah-pecah, belum jadi satu gitu kan. Itu kan enggak ada toh, Belanda kok berunding dengan orang Indonesia kan enggak ada toh. Adanya perang-perangan gitu kan. Begitu mulai, kalau dulu dimulai ketika Aceh ya, di awal-awalnya kan Aceh orang-orang Islam ini dipimpin oleh Teuku Umar. Pimpinannya banyak, salah satunya adalah Teuku Umar. Ketika Belanda terdesak kalah-kalah itu kan kemudian Teuku Umar diajak berunding kan. Perundingan dengan Teuku Umar ini menunjukkan kemenangan di pihak Teuku Umar. Kenapa? Karena dia diakui sebagai kekuatan gitu loh. Orang kalau duduk satu meja itu artinya sejajar. Yang di sini sama yang di situ, yang berunding ini sejajar. Tidak satu lebih tinggi dari yang lain. Enggak, sejajar ini berunding kok ini. Oh gitu loh ya. Itu artinya seperti itu, okay. Ini mungkin yang bapak-bapak agak maju aja, yang depan masih kosong, ini ibu-ibu sesak tempatnya. Silakan, yang belakang-belakang bisa maju ke depan. Balik lagi ya, ini diakui sebagai kekuatan. Demikian juga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro
ya. Perang Jawa 1825 sampai 1830, 5 tahun tapi luar biasa, itu perang yang luar biasa di Jawa itu, di Mataram lah ya, orang-orang Mataram, orang Jawa di Jawa Tengah, sekitar Jawa Timur juga sebagian Jawa Barat, utamanya di Jawa Tengah ini. Ketika Belanda sudah mulai terdesak, kalah, akhirnya apa? Dijak berunding. Kan gitu kan? Walaupun curang kan akhirnya berunding terus ditangkap itu, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Itu tapi kan diajak berunding itu artinya diakui kekuatannya. Nah, gitu diajak berunding gitu. Ini kemenangan pertama yang orang Quraisy tidak melihat, tapi akhirnya para mu'arikh, para ahli tarikh melihat itu. Nah, gitu ya. Rasul berjanji mengadakan perjanjian dengan Suhail bin Amr. Isi perjanjian ini zahirnya merugikan muslimin, menguntungkan musyrikin. Satu, perjanjiannya kan isinya tidak saling serang menyerang selama 10 tahun. Artinya orang Islam tidak boleh menyerang ke Mekah, orang kafir tidak boleh menyerang ke Madinah, kan gitu kan? Itu kan terjadinya sesudah perang Khandaq. Jadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sudah perang Khandaq itu baru ada ini Hudaybiyah ini. Sudah tidak saling serang menyerang. Ini ya dikatakan merugikan, dikatakan menguntungkan. Tidak begitu, artinya sama-sama lah itu. Tapi yang merugikan jelas itu adalah ini butir tadi. Ada orang Islam tinggal di Mekah, lari ke Madinah. Itu harus dikembalikan ke Mekah, Sebaliknya, kalau ada orang Mekah, ada orang Madinah lari ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Itu ya, nanti di hadis keberapa itu. Hadis berikutnya ya. Begitu nanti kita bahas ya. Itu begitu. Kemudian yang ketiga, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Nanti kita bahas di hadis berikutnya. Nabi SAW bertindak atas bimbingan wahyu dari Allah sehingga tiap tindakan dan perintah beliau harus ditaati karena ketaatan kepada Allah. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Nabi itu bertindaknya itu ora karep-karepe dhewe, gitu loh. Bukan sak karepe dhewe. Nabi itu bertindak berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Silahkan nanti dilihat di surat An-Najm itu ya. Surat Wan-Najmi idza hawa itu ada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsunya tapi berdasarkan wahyu. Sudah. Baik, untuk lebih jelas lagi kita masuk ke hadis berikutnya ya, biar bisa lebih tampak jelas. Hadis 1312. Wa akhrajal muslimu wa akhrajal muslim wa akhraja ini pripun? Salah tulis ini. Wa akhraja muslimun harusnya. Dicoret saja nggih. Wa akhraja muslimun ba'dahu min hadisi Anas. Muslim mengeluarkan hadis itu sebagiannya dari hadisnya Anas wa fihi, dan pada hadisnya Muslim ada kata-kata begini, anna man jaa minkum lam narudhu alaikum. Nah, ini kata Suhail ini ya, Suhail bin Amr. Bentar, ini dibagi dua dulu biar tampak terjemahan dan artinya. Terjemahan dan artinya, Arab dan terjemahannya. Ya. Anna man jaa minkum, bahwasanya siapa yang datang dari kalian, lam narudhu alaikum, kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian. Itu. Urek kan itu. Nek ada orang datang dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan ke Madinah lagi. Tapi wa man ja'akum minna, dan barang siapa yang datang kepada kalian dari kami, raddatumuhu alaina, kalian harus mengembalikannya kepada kami. Nek ada orang Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah lagi. Tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Bukan urek itu. Curang kan itu ya. Itu zahirnya begitu gitu. Maka kemudian para sahabat mengatakan anak tubuh hadza. Nah, hadis berikutnya ya. Anak tubuh hadza ya Rasulullah. Apakah kita harus menulis ini ya Rasulullah? Masa kita setuju kayak gini? Ini kan merugikan kita ya Rasulullah. Nah,
Nah, gitu kan. Ini siapa? Mereka bertanya begini para sahabat, apakah kita akan menulis ini wahai Rasulullah? Apakah kita setuju dengan ini? Qala Nabi menjawab, na'am, iya. Apa jawab Nabi? Nabi menerangkan kemudian mengapa kok iya? Karena gini. Innahu man zahaba minna ilaihim fa'abadahu Allah. Innahu sesungguhnya sesungguhnya siapa saja yang pergi dari kita kepada mereka, lari dari kita kepada mereka, ini kan, maka Allah telah menjauhkan dia. Fa'abadahu Allah menjauhkan dia. Abada itu bisa bermakna menjauhkan, bisa bermakna melaknat gitu. Allah melaknat dia. Wong apik-apik ning Madinah kok malah mlayu ning Mekah, mesti wong elek itu. Begitu loh, itu kata Nabi begitu. Dengan adanya perjanjian ini, orang-orang baik tidak mungkin akan lari ke Mekah. Nah, bertahan ning Madinah loh. Golek molo ning Mekah ora oleh bali kok, kan gitu kan. Tapi wa man ja'ana minhum fayaj'alullahu lahu farajan wa makhrajan. Sedangkan orang yang datang kepada kita dari mereka, ada orang Islam di Mekah lari dari ikatannya, dari kayak si Abu Jandal tadi melarikan diri, terus ditolak oleh Nabi kan, tidak boleh, harus dikembalikan ke Mekah. Fa sayaj'alullahu lahu farajan wa makhrajan. Maka Allah akan memberi dia itu farajan, kelonggaran, wa makhrajan, dan jalan keluar. Jalan keluar. Rasul yakin begitu. Ya, jadi ini kita ikut saja. Kenapa? Nabi dibimbing wahyu ini. Sudah, Nabi dibimbing wahyu, malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk mau menandatangani perjanjian itu. Perjanjian itu ditandatangani saja, disetujui gitulah ya. Nabi tentu tidak bisa tanda tangan karena tidak bisa nulis. Caranya pakai stempel. Saya tidak pernah cerita ya, barangkali masih ingat. Nabi itu punya cincin gitu di jari kanan beliau dan kanan jari kiri beliau. Itu kemudian mata cincinnya itu ada di tengah, ada di dalam ini, bukan di luar. Biasanya kan orang pakai cincin ada matanya gitu. Akik itu kalau akik kan ada mata cincinnya itu kan di luar gitu. Nah, mata cincin Nabi itu di dalam ini, di bagian epek-epek gini. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Tapi tulisannya Muhammadun, atasnya Rasulun, atasnya Allah. Muhammad Rasulullah. Ditulis begitu. Lah kalau Nabi mau ngecap itu pakai itu nanti dikasih tinta atau dicap, nah gitu loh. Artinya Nabi tanda tangan di situ, gitulah ya. Cincinnya dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu dibuatkan oleh seorang sahabat, diukirkan oleh seorang sahabat begitu ya, cincinnya Rasulullah. Jadi gitu baik ini. Nanti Allah akan beri dia kelonggaran, beri dia jalan keluar. Nah, ini asalnya ada di Sahih Muslim ya. Di bawah itu. Ini juga belum saya terjemahkan gitu. Sahih Muslim hadis ke 1784. Saya bacakan dulu nggih, pelan-pelan. Hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, qala hadatsana Affan, qala hadatsana Hamad ibnu Salamah, an Sabitin an Anasin anna Quraisyan salahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang Quraisy itu menjalin perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihim Suhail bin Amr, di antara mereka ada Suhail bin Amr jadi utusannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Ali, li Aliin, di sini adalah yang disuruh nulis itu Ali bin Abi Thalib, bukan Muawiyah ya. Ali di sini juga salah satu penulisnya Nabi, sekretarisnya Nabi. Uktub bismillahirrahmanirrahim. Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail berkata, amma bismillah, adapun bismillah kami menerima bismillah, tapi fama nadri ma bismillahirrahmanirrahim, kami tidak tahu apa itu bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita yang tadi, tapi yang di riwayat Muslim tadi kan riwayat Bukhari. Beda sedikit, sekedar sebagai perbandingan saja ya. Nah, agak cepat karena tadi sudah saya terangkan. Walakin iktub, akan tetapi tulislah mana arifu, apa yang kami kenal saja, bismikallahumma. Nah, tadi bismikallahumma tanpa ahya wa amud loh ya. Bismikallahumma saja. Faqala uktub, maka Nabi mengatakan uktub min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulillah.
Qalu, mereka berkata lagi, mereka orang-orang Quraisy, Suhail dan teman-temannya. Lau alimna annaka Rasulullah lattaba'naka. Kalau kami tahu kamu itu Rasulullah, kami mengikuti kamu. Adanya kami menentang itu karena kami mendustakan kalau kamu itu Rasul kok. Gitu loh maksudnya. Nek kami ngakui Rasul ya kami mengikuti, maksud ngelawan Rasul gitu, kata mereka gitu. Walakin iktub akan tetapi tulislah ismaka wa isma abika, tulislah namamu dan nama bapakmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah Nabi mengatakan uktub min Muhammad bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah. Memang nama bapaknya adalah Abdullah kan? Muhammad bin Abdullah. Nah, sekarang syarat-syaratnya ini fastorotu, lalu mereka mensyaratkan, mereka para orang-orang Quraisy itu mensyaratkan ala atas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaratnya ini butir perjanjiannya ini mestinya anna ya. Anna man ja'a minkum, bahwasanya siapa yang datang di antara kalian lam naruddahu alaikum, kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian. Pokoknya enek wong Madinah, ada orang Madinah lari ke Mekah, tidak akan kami kembalikan ke Madinah, ditahan di Mekah itu. Soalnya balik ke Madinah, jadi balane wong Mekah. Wa man ja'akum minna radatumuhu alaina, dan barang siapa yang datang kepada kalian dari kami, orang Mekah datang ke Madinah, radatumuhu alaina, kalian harus mengembalikannya kepada kami. Sebaliknya berat sebelah kan ini. Faqalu, maka orang-orang para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anak tubuh hadza, apa kita setuju nulis kayak gini? Ini kan merugikan ya Rasulullah. Jangan mau ya Rasulullah, kan gitu, mereka mengatakan gitu. Qala, Rasul mengatakan, na'am, iya. Innahu man dzahaba minna ilaihim fa'abadahullahu. Ya, sesungguhnya siapa yang pergi, dzahaba ya, pergi melarikan diri minna dari kami, dari kita, ilaihim kepada mereka. Kalau ada orang Madinah kok lari ke Mekah, fa'abadahullah, maka Allah memang akan menjauhkan dia. Memang dia kira kerasan yang Madinah, meh melayu yang Mekah, ya wis, kalau dibalik ya rasa dibalik ke wong memang kerasan kok, gitu loh. Kalau orang-orang baik-baik tidak mungkin lari dari Madinah, akan bertahan di Madinah dengan adanya perjanjian ini, gitu maksudnya. Wa man ja'ana minhum, dan barang siapa yang datang kepada kami minhum dari mereka, kan kita harus mengembalikan. Tapi saya ja'alullahu lahu farajan wa makhrajan, Allah akan memberi dia itu farajan, kelonggaran, wa makhrajan, dan jalan keluar. Nanti mereka akan bisa diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, ini yang pertama, butir perjanjian Hudaibiyah yang dohirnya merugikan muslimin ternyata justru menguntungkan muslimin dan merugikan orang-orang kafir. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya begini, kayak Abu Jandal tadi. Nanti sesudah itu juga ada Abu Basir. Abu Jandal tadi kan akhirnya dibawa balik ke Mekah, sudah ditahan di Mekah. Terus ada Abu Basir. Abu Basir lari dari Mekah. Orang Islam ini lari dari Mekah sampai Madinah. Sampai di Madinah Nabi tidak mau terima, tidak boleh saya terikat perjanjian ini. Kalau saya terima kamu, saya melanggar perjanjian, saya harus kembalikan kamu. Ya Rasulullah, maksudnya saya dikembalikan, saya mau lari ini. Tidak, karena saya sudah terikat perjanjian. Akhirnya Abu Basir disusul oleh dua orang kafir Quraisy datang ke Madinah, bilang ini, ayo kembalikan dia. Ini dikembalikan, dibawa balik ke Mekah. Nah, di perjalanan Abu Basir ini mikir, ini kalau saya balik nih Mekah aku disiksa nih, susah saya. Kayak dia bikin makar gitu. Bikin makar, etok-etok itu. Etok-etok mengagumi pedangnya orang ini, dua orang kan, masing-masing bawa pedang. Terus, pedangmu kok apik men to? Delok. Terus didelok, dilihat. Ah, dengan pedang tadi dia bunuh orang satu. Si kafir yang satu dibunuh oleh Abu Basir. Dibunuh, lalu satu temannya ketakutan, lari akhirnya gitu. Lari, sudah Abu Basir selamat kan? Selamat, lalu dia balik ke Madinah, dia memberitahu Nabi, ya Rasulullah, engkau sudah menunaikan janjimu, engkau mengembalikan saya kepada orang kafir, sudah, engkau sudah bebas, sudah tidak kena pasal lagi. Tapi saya ini, Abu Basir ini, saya tidak terikat perjanjian, saya tidak ikut perjanjian itu kok.
Maka saya ya Rasulullah saya tidak akan balik ke Mekah. Saya balik ke Mekah podoe napa itu istilahnya itu. Marani sunduk gitu nggih, apa jenenge? Kutuk marani sunduk gitu. Podoe saya menyiksa diri saya tidak mau. Saya akan lari ya Rasulullah. Pokoknya saya lari, dia memberitahu Nabi, saya akan lari di pinggir pantai sana. Nanti kerjaan saya itu saya akan mencegat orang kafir. Pokoknya nek orang kafir lewat tak cegat, tak pateni, tak jiguk dite. Oh gitu. Ini loh, itu kata Abu Basir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Akhirnya Rasul kemudian ya wis karepmu. Nah, saya enggak mau bisa nerima ini. Kamu tinggal di Madinah pelanggaran enggak boleh. Akhirnya dia lari, udah. Lah lantas orang-orang kayak Abu Basir ini banyak ternyata. Termasuk Abu Jandal tadi. Abu Jandal nanti ada Ayas, ada Salamah, macam-macam itu gabung dengan Abu Basir. Madinah ditolak, akhirnya ketemu Abu Basir, gabung. Mereka ini jadi perampok budiman kata saya itu. Apa perampok budiman? Sing dirampoki wong kafir-kafir tok gitu. Jadi anak wong kafir liwat ngono dirampok, nek wong Islam aman gitu loh. Padahal itu jalan mereka kan cegah di jalan. Pokoknya ada kafilah dagangnya orang kafir. Mereka lewat situ, kalau mau ke Yaman kan mereka lewat situ, cegat, orangnya suruh lari, suruh pergi, barangnya diambil. Akhirnya mereka rugi. Orang-orang kafir rugi, suwe-suwe lagi piye iki? Lah cegat itu terus sih. Saya semakin banyak kan. Yang lari dari Mekah ke Madinah itu semakin lama semakin banyak. Banyak, akhirnya semakin jadi besar. Bukan lagi 1-2 orang, tapi sudah puluhan orang bersenjata sih kan gitu kan. Bersenjata dan jadi penjegat tadi, jadi apa? Jadi begal itu. Begal tapi begal sing dibegal wong kafir tok itu. Akhirnya tidak aman, akhirnya orang Quraisy kemudian mengutus Sofwan bin Umayyah menghilangkan perjanjian tadi. Wes sekarang butir perjanjian itu dihapus wae. Lah piye? Ini mereka kan sebenarnya mau masuk Madinah, tapi kan enggak boleh kan? Ra oleh malah jadi begal ki mau. Nah, gitu loh, jadi begal akhirnya ya wes pertemuan Muhammad sudah diterima masuk Madinah. Akhirnya mereka masuk ke Madinah. Itu ceritanya begitu ya. Itulah kalau orang mau menaati Nabi. Maka di sini ya, dalam menaati Nabi, Muslim itu mengedepankan keimanannya, bukan akalnya. Oh, mata gitu. Makanya kita itu kalau sudah itu Nabi melakukan sesuatu itu, sudah kita tiru saja. Ora usah kakean takon, ora usah kakean nganggo akal gitu. Makan kok dadak tengah tangan ini ngono. Nabi dawuh ngono kok. Gitu loh ya. Nabi dawuh sudah. Setan nganggo tangan kiwa, kowe aja nganggo tangan kiwa, ndak kaya setan, pakai tangan kanan. Sudah. Ndak usah pakai mikir. Kenapa? Karena Rasul menyuruh begitu. Gitu loh ya. Nanti ada kebaikannya. Allah lebih tahu kebaikan bagi manusia. Nggih. Baik, masih ada sedikit waktu. Saya bacakan sekalian yang 13 13 wa an Abdillah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir dhimmi, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya jannah, bau wanginya jannah tidak akan mencium, artinya tidak akan masuk jannah, ambu baunya aja tidak kok. Wa inna rihaha, sesungguhnya baunya jannah itu, wangi jannah itu layu jatuh, sungguh didapati, sungguh dapat dicium min masirati arba'ina aman, dalam perjalanan 40 tahun. Subhanallah. Jadi orang menuju jannah, melaku gitu ya, menuju jannah, suwene melaku 40 tahun misalnya begitu, itu sudah tercium baunya. Bau wanginya itu sudah tercium. Saking wanginya jannah itu. Jadi jalan-jalan 40 tahun perjalanan itu pun sudah tercium. Itu orang itu tidak mendapatkan baunya, apalagi masuk jannah. Ambune ora oleh masuk jannah gitu ya. Asalnya ini ada di Sahih Bukhari, hadis yang ke-6914, hadatsana Qais bin Hafs, hadatsana Abdullah, hadatsana Hasan, hadatsana Mujahid an Abdillah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsan muahadan, barang siapa yang membunuh satu diri muahad, kafir dhimmi, kafir yang di bawah perlindungan Islam, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mendapati, tidak akan mencium baunya jannah, bau wanginya jannah. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya bau wanginya itu layu jatuh, sungguh didapati, sungguh dapat tercium min masirati arba'ina aman, dari jarak perjalanan 40 tahun. Maka pelajarannya membunuh orang kafir dhimmi itu dosa besar, tidak boleh. Orang kafir dhimmi itu dilindungi oleh Islam ya. Kafir yang dilindungi oleh Islam, maksudnya dia
kafir tapi dia di bawah pemerintahan Islam. Orang kafir zimmi dilindungi dengan perlindungan penuh oleh Islam, oleh pemerintahan Islam maksudnya. Dilindungi oleh pemerintahan Islam. Merampok atau mencuri harta orang non-muslim yang hidup pada zaman sekarang ini ya, sekarang kita bicara sekarang ini, itu perbuatan terlarang, dilarang oleh syariat Islam, enggak boleh. Iki wong kafir, ya wong kafir ning kowe ngerampok dite ora oleh, enggak boleh. Dosa gitu loh, nyolong enggak boleh. Iki enek pelem gone wong kafir, colong wae, enggak boleh. Mau meneh pelem, lebih kecil lagi apa gitu. Barang-barang kecil enggak boleh, apalagi sampai merampok hartanya. Dulu waktu penjaraan di Solo itu ya, ki ngene wong kafir juga wae ora oleh, dosa rumah tangga gitu. Enggak boleh itu. Enggak boleh dilarang dalam Islam gitu. Syariat Islam mengatur secara detail termasuk perang, jihad fisabilillah diatur dengan cara detail. Orang berjihad, dia bisa mendapatkan ghanimah. Iya, tapi bagaimana cara mendapatkan ghanimah diatur dalam Islam. Bagaimana membagi ghanimah diatur dalam Islam. Begitu loh. Ada aturannya. Tidak semata-mata diambil gitu enggak. Harus ada perang lebih dulu gitu. Perang itu tidak semata-mata perang, didakwai lebih dulu. Gitu loh ya. Jadi tiba-tiba anak wong kafir diperangi, oh enggak boleh, didakwai sih, jak mlebu Islam sih, gelem apa ora, kan gitu. Ora gelem ora dadi kafir dhimmi. Kafir di bawah pemerintahan Islam, diatur oleh aturan Islam. Artinya bukan kok disuruh sholat enggak, diatur oleh aturan pemerintahan Islam gitu loh ya. Kamu boleh tetap beribadah dengan cara begini-begini diatur. Mau enggak? Nek mau sudah, enggak diambil hartanya. Tapi kalau tidak mau jadi kafir dhimmi, nek wah, kalau gitu perang. Nah, perang kalah jadi artinya jadi ghanimah. Begitu cara berpikirnya atau cara Islam di dalam mengatur pertempuran itu. Jadi ya ini penting ya. Ini kita sampaikan, maka sebagian saudara kita mungkin karena ndak ngaji, jadi ini ku wow, nyolong. Ora mung nggone wong kafir, pokoknya nggone wong sing ora kelompoke dheke. Kan gitu kan ya. Kelompoke dheke sing bener ki aku, liyane keliru. Ki wong Islam ning ora melu nggon aku. Saatane halal, colong wae dicolong. Lho kok gitu. Ndak boleh. Dirampok wae enggak boleh. Ini aturan Islam. Nanti kalau ada perang betul bisa, tapi dengan cara perang gitu loh. Perangnya kapan? Ya tentunya bila ada Amirul Mukminin mesti nih, pemimpin muslimin gitu. Jadi dipimpin ada pemimpinnya, seluruh dunia dipimpin oleh seorang muslim, seorang amir. Nah itu baru ada berperang. Berperang dalam artian tadi loh ya, dakwah loh ya. Tapi kalau kita diserang terpaksa ini perang darurat ini. Ya, di Ambon, di Poso itu orang Islam diserang, ya balas kita. Balasnya karena kita diserang. Tapi kalau tidak ada perang kemudian langsung begitu saja. Kalau tidak diatur oleh amir lalu perang dewe-dewe sudah nih. Wong Islam kene perang ini, wong Islam kene perang ngono, wong Islam karo wong Islam perang dewe-dewe kan jadinya. Bukan gitu ya, tidak bisa. Harus ada aturan yang ketat di dalam hal itu tadi. Maka ini ya, perang itu jihad itu wajib ain untuk setiap orang yang mampu, tapi kewajiban itu diatur. Orang kok jihad wajib, berarti saya jihad. Nanti dulu toh, ada aturan-aturannya, gitu loh maksudnya. Ada aturan-aturannya kapan kita harus berjihad fi sabilillah. Tidak langsung sekarang ini, tidak. Makanya saudara-saudara kita itu mungkin karena mereka tidak ngaji, tidak tahu. Akhirnya terus tiba-tiba nang kono ngebom orang-orang kafir itu. Nah, iki sing ngakon sapa? Terus iki nek cara amirmu ki sapa? Gitu loh ya. Yang ngatur itu siapa kan gitu mestinya. Nanti dulu tidak bisa langsung begitu, tidak bisa. Maka tidak usah kita olok-olok mereka. Artinya mereka saudara kita orang Islam juga tapi mungkin berbeda atau tidak tahu masalah begini, kita sampaikan gitu loh ya. Ngene loh ya aturan ini. Aku ora trimo, ya wis. Kita sekedar menyampaikan saja kok. Gitu kan ya. Beda pendapat ya wis. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 8:50. 5 menit sudah lewat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, silakan. Agak cepat ini ya, karena cukup panjang. Mudah-mudahan nanti kita mulainya juga sebelum jam 7.45 ya. Jam 7.41 sudah mulai tadi. Ada pertanyaan barangkali? Monggo silakan. Ya. Nah inilah yang kadang-kadang kita terbisik yang harus yang kata
Iya. Jadi begini tentang ketaatan kita kepada ulama nggih. Makanya begini, kalau saran saya, kalau kita mau mengikuti ulama itu kita harus tahu apa hujah, apa dalil yang digunakan oleh ulama itu. Gitulah ya. Saya begini, kenapa? Karena saya pakai dalilnya ini, hadis-hadisnya ini, ayatnya ini. Nah, gitu loh. Yang kita ikuti itu dalilnya itu. Bukan kok ulamanya sebenarnya. Ulama dia mengatakan, saya berbuat begini kenapa? Karena ayatnya berkata begini, hadisnya berkata begini. Pemahaman saya begini. Nah, tinggal kita bagaimana? Oh, kok gitu ya? Saya kok tidak bisa memahami begitu ya? Baik, belajar dulu kalau gitu, sinau. Atau mungkin kita enggak, saya ikut ulama yang lain yang memahami hadis itu tidak seperti itu. Ya boleh ya, enggak apa-apa gitu loh. Boleh saja, tapi harus sampai kita tahu dalilnya iki opo gitu loh. Jangan hanya melu saja, jangan. Sama seperti saya ngomong nih, Anda punya hak tanya, Ustadz itu dalilnya mana? Atau bilang itu, boleh gitu, enggak apa-apa. Tidak kok melu wae, kono ngomongnya ini, nanti dulu loh. Kok ngomong ngono itu dalilnya apa? Kan gitu kan? Boleh gitu. Memang harusnya begitu. Maka saran saya nggih, siapapun juga, ada ustadz, kiai, ajengan, ulama atau siapapun juga yang ngomong sesuatu dalam din ini, kita harus tahu hujah yang beliau gunakan itu apa, gitu loh. Ayatnya ayat berapa, surat apa, hadisnya hadis yang mana. Nah, gitu. Bahwa penggunaan hadis itu berbeda satu dengan yang lain. Iya, memang iya. Ulama kan biasa berbeda ya, beda pendapat. Tidak apa-apa, tinggal kita cenderung kemana. Tapi jangan cuma cenderung pada omongannya saja. Tapi ini loh dalilnya kae, sing tinggu kae. Kowe cocok apa ora cocok ya melu kan gitu. Itu saja kan. Sehingga kita memang harus cerdas, harus punya ilmu. Makanya kita ngaji gini ini perlunya genduing ilmu. Punya ilmu, nanti kita melangkah dengan ilmu, bukan hanya elon-elon tok gitu. Melu-melu tok jalan gitu. Kita ngaji gini, iki lho hadis iki. Tadi makanya nggih, saya sampaikan ini hadisnya di Sahih Bukhari. Pengen lihat silahkan dicek. Bener ora gawe cek saja. Bukhari ada, Sahih Bukhari ada, dibuka bisa gitu kan. Yang terjemahan juga banyak gitu, kalau memang sudah bisa. Gitu nggih. Ada lagi? Cukup? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.